sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah roh tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu
kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawakan sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, Yesus Tuhan, dalam hidupku. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom saudara sekalian. Saya yakin kita semua diberkati lewat pujian hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan suatu renungan singkat tentang kebaikan Tuhan bagi kita semua yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-6. Di sana ada satu perikop yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya yakin kisah ini sudah sangat sering kita dengarkan dan saya akan langsung kepada satu ayat yang saya ambil di dalam ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan berkata bahwa, dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Kita sudah mengerti bagaimana latar belakang dari peristiwa ini. Sebelum Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan makanan ini, sebenarnya waktu itu di dalam
perjalanan sebelumnya Yesus itu sedang menerima kabar yang tidak baik. Kenapa? Karena sepupunya, orang yang begitu dekat dengan dia, bahkan sebelum dia memulai pelayanannya, yaitu Yohanes Pembaptis, itu dibunuh gitu. Jadi dia merasa begitu, sebagai manusia biasa dia begitu tertekan, dia mengambil keputusan untuk menyendiri. Nah, dan ketika dia menyendiri ternyata orang-orang mengetahui di mana tujuannya. Nah, singkat cerita, orang-orang tetap mengikuti dia kemanapun dia pergi, dan Yesus pun tetap melayani orang itu dengan sepenuh hati. Nah, dia tetap melayani mereka dengan sepenuh hati. Bahkan di dalam kitab Injil yang dicatat bahwa Yesus menyuruh murid-murid itu untuk memberikan orang-orang yang mengikuti dia itu makan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit itu, mereka sudah sebenarnya terisolir, agak jauh mereka sudah terlanjur mengikuti Yesus. Sementara Yesus kan tujuan awalnya dia itu ingin menyendiri gitu. Nah, ternyata nggak jadi menyendiri, mereka tetap mengikuti dia. Sehingga ada di satu momen di mana Yesus mengambil keputusan kita harus memberikan mereka makan. Dalam Yohanes bilang bahwa Yesus sengaja mengatakan itu untuk mencobai murid-murid sebenarnya. Wah, apakah murid-murid ini tetap percaya enggak? Dan sebagaimana manusia biasa, murid-muridnya itu memakai logikanya masing-masing bahwa tidak mungkin. Semua perhitungan yang dilakukan itu pada kesimpulannya berkata tidak mungkin, tidak ada jalan. Mau balik terlalu jauh, uang pun kalau dibelanjakan tidak akan cukup. Yang ada hanya ini, 5 roti dan 2 ikan. Tapi ada satu peristiwa yang menarik, bahwa ketika Yesus menyuruh mereka membawa apa yang ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Menghadap ke langit ini kalau di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan itu menghadap ke langit. Nah, di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit di sekitar Yesus waktu itu, murid-murid sudah berkata, ini apa-apaan ini, nggak mungkin. Waduh, gimana orang ini sudah mulai kelaparan semua. Orang-orang mungkin sudah mulai mengeluh, yang awalnya mereka bersuka cita, sekarang sudah pada kondisi yang mulai berkebalikan gitu, mulai ke arah negatif. Ya sudah mulai kelaparan, mungkin anak-anak sudah mulai ada yang menangis. Mungkin suasana yang awalnya riuh, gemuruh, bersuka cita mulai pelan-pelan mencekam. Nah, tapi Yesus tidak terfokus pada apa yang ada di sekitarnya. Firman ini berkata bahwa dia menengadah ke langit. Kita tahu bahwa Yesus ini merupakan teladan kita yang harus kita lihat. Apa yang Yesus lakukan itu bukan tidak ada arti. Dia dan Bapa itu adalah satu, tetapi di saat itu dia ingin menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami kesulitan atau tekanan di sekitar kita. Mungkin hari-hari ini saya tidak tahu apa yang kita alami, kesulitan apa yang sedang kita rasa, gejolak apa yang sedang melanda hidup kita, keluarga kita secara pribadi. Dan kita setiap kali mungkin melihat sekeliling kita itu semakin tertekan, semakin kuat persoalan itu menghantam kita. Yesus memberikan satu solusi bagi kita, bagaimana kita itu menengadah ke langit. Kita datang kepada Tuhan, kita menghadap Bapa. Kita tahu bahwa pertolongan kita ini bukan berasal dari sekitar kita, amin, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga kita tahu ketika dia menghadap ke langit dan dia mengucap berkat, mujizat itu terjadi. Mungkin saat ini kita melihat keadaan belum berubah, masih terjadi hal-hal yang tidak kita sukai. Keadaan kita sendiri mungkin belum berubah, tetapi jangan lihat keadaan kita, jangan lihat diri kita, pandang ke atas, pandang Yesus, pandang Tuhan kita. Dia sudah menebus kita. Ucapkan berkat, ucapkan kalimat-kalimat yang positif yang membangun kita. Sampai mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di
yang baik, ku mengasihimu. Kau jadikanku berharga di matamu. Bapa yang baik, ku mengasihi. Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Bapa yang baik. Melihat dari semua keadaan yang kami alami, yang kami tahu adalah Tuhan kami tetap baik, Tuhan kami tetap memelihara kami di sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, di bumi ini pribadi yang paling mengasihi kami bukanlah diri kami sendiri, bukanlah keluarga kami, tapi Tuhan. Tuhan pemilik hidup kami dan akan terus menjadi pemilik hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian penyembahan saat hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin.